Iya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan. Saya kembali ke Bu Yanti ya. Kalau dilihat seperti ini, memang masih besar harapan para jamaah ini untuk di-refund atau diberangkatkan seperti itu. Sementara untuk uangnya sendiri tampaknya sudah rapi sekali ini pelaku ya untuk menyembunyikan, bahkan hanya ada 1,3 juta di rekeningnya. Nah, seandainya semua uang yang udah masuk ke First Travel itu diambil oleh pemiliknya ini secara cash kemudian disebar disembunyikan, memang tidak terlacak kan ya, Bu? Ya itu, jadi harapannya ya memang penerapan TPPU yang bisa mencari itu kemana. Nanti kita akan menyandarkan harapan ya pada penegak hukum, ya PPATK. Bisa ya Bu, misalnya masukkan cash ke berbagai rekening gitu? Bisa lah, bisa. Ya kalau memang itu agak sulit. Nanti kalau dia tarik tunai dari yang dihimpun, dia tarik tunai. Makanya nanti kan nampak dari PPATK itu kan ada laporan perbankan. Uang yang masuk ke First Travel itu kemudian dia tarik dari rekening First Travel itu bagaimana cara penarikannya? Kalau tarik tunai ya untuk apa? Masa kan ya mungkin juga sih ya disimpan di bawah bantal ya kejar aja lah. Atau disimpan di rekening-rekening nama-nama yang bisa jadi. Tapi kan itu nanti bisa didalami melalui melalui pemeriksaan hukum itu tadi kan, saksi-saksi pasti ada celah lah nanti. Iya, yang harus kita cari adalah gini, jumlahnya yang masuk itu kan PPATK sudah mengatakan di atas 1 triliun, bahwa bahkan ketua PPATK mengatakan triliunan gitu ya. Kalau triliunan berarti mungkin malah lebih dari 2 triliun jangan-jangan, karena kalau tidak ada 2 triliun pasti beliau mengatakan di atas 1 triliun mesti gitu kan. Beliau menyampaikannya triliunan gitu kan. Betul. Itu kan mesti ada data, ketua PPATK menyatakan itu. Nah sekarang yang sudah ada adalah bahwa yang diberangkatkan yang lalu pun masih hutang kan Pak, di Arab Saudinya. Mereka hutang. Hotelnya semua belum dibayar. Dan kemudian mobil itu berapa? Sampai mutawifnya belum dibayar. Rumah berapa? Taruhlah di American Fashion Weeks itu pun ya nggak mungkin lah sampai 100 miliar. Kan? Ini mungkin ditambah ini kan uangnya kemana gitu. Sebelum kita closing ke Pak Dedi ini. Ya, menurut saya gini, sekarang pemerintah setuju bahwa yang kita pikirkan kan sekarang solusinya ya kan? Betul. Jadi mungkin keterangan dari bos travelnya ini yang paling utama bisa dikejar. Artinya dia kemanain aja duitnya itu gitu kan. Nah, coba kalau kami dari KPPU menyarankan memang pemerintah memang sekarang harus mulai melek gitu ya, harus mulai mengatur bahwa regulasi ini perlu disiapkan. Ya kan, regulasi bagaimana melindungi konsumen. Terus kemudian kalau kaitannya dengan pasar, kami sih cenderung bahwa karena ini wilayahnya adalah public domain, pemerintah boleh hadir untuk mengatur masalah harga referensinya, silakan. Tetapi kami tidak setuju ketika yang ditetapkan adalah harga minimal batas bawah. Karena ketika kita bicara batas bawah gitu ya, itu tidak akan mengencourage pelaku usaha untuk melakukan proses inovasi. Dulu di pesawat terbang gitu ya, kita melihat bahwa banyak kok inovasi yang dilakukan oleh pesawat terbang Air Asia gitu ya, tiketnya dimurahkan gitu kan, seat nggak perlu diatur gitu kan, siap. Artinya bebaskan pelaku usaha untuk melakukan proses inovasi, tetapi pemerintah punya standar minimal di mana pemerintah punya indikator kapan masuk untuk melakukan proses pengawasan. Indikatornya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kalau ada batasan dari pemerintah kan mudah buat publik bahwa ini travel melanggar peraturan karena jauh di bawah standar pemerintah seperti ini. Nah, pesawat agak beda dong Pak. Kalau pesawat memang ada yang murah sekali, tapi kan seakan kan ada subsidi. Ya, kalau ini kan semua rata 15 juta yang satu kelompok gitu kan. Nggak, ada yang mahal, ada yang murah seperti itu kalau. Iya, kalau kami melihat bahwa pasar itu demikian dinamis, pelaku usaha itu akan menciptakan satu inovasi baru. Kalau sekarang kita bicara taksi online, kita bicara pesawat, kita bisa itu nggak bisa kemudian tarif ditetapkan akan tetap flat, gitu ya, untuk flat untuk sekian tahun ke depan. Karena ada yang VIP, ada yang bervariasi juga. Tapi referensi itu ditetapkan oleh pemerintah sebagai kontrol pemerintah ketika mau masuk proses pengawasan. Biarkan mekanisme pasar berjalan. Kalau memang itu diambil keputusan oleh pemerintah bahwa ini mekanisme berjalan. Karena ini adalah wilayah pemerintah untuk menentukan, dan undang-undang ini kaitannya dengan ibadah juga, pemerintah sah-sah aja ketika undang-undang bicara tarif ditetapkan untuk tahun ini sekian untuk umroh. Nggak ada masalah kalau undang-undang bicara seperti itu. Karena ini adalah konteks ibadah umat gitu. Baik, kita harus closing ini ya, karena waktunya sudah habis. Ini terima kasih Pak Dedi dan Bu Yanti, ini juga Pak Susanto, terus berjuang nih Pak ya, tentunya banyak yang berdoa agar solusi yang terbaik lah. Mudah-mudahan setengah menit diberikan bicara.
Boleh deh, silakan. Mudah-mudahan kita sebagai korban bisa disempatkan bicara dengan owner First Travel, paling tidak untuk duduk bersama untuk menyatakan kalkulasi dalam menghitung matematika keberangkatan, berapa banyak sih yang harus berangkat. Dia bilang lupa Pak katanya. Iya. Dari dana yang di store saya bisa bantu untuk menghitung. Mungkin itu aja biar kita semua selamat dunia akhirat. Baik, terima kasih Pak Susanto, terima kasih juga Pak Isnar Sarifudin dan Mbak Bisa. Demikian pro kontra malam ini. Saya Rahma Sarita, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.